Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit pengalaman, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Untuk itu, mohon simak video ini sampai selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, mohon bantu saya untuk like dan subscribe channel ini. Insya Allah saya akan selalu berbagi gratis. Cuma nonton video ini, cuma like dan subscribe. Kita lanjut saja teman-teman ya. Pada saat itu aku masih remaja, sekitar kelas 2 SMA. Kalau sekarang SMU ya, kalau dulu masih SMA. Saya punya teman cewek, sangat dekat, tetapi teman biasa, teman belajar, teman bermain. Cewek itu tidak begitu cantik, biasa-biasa saja. Cuma teman saya itu orangnya supel, ramah, periang, dan humoris. Wajahnya biasa-biasa saja, kulitnya juga tidak begitu putih. Kulitnya sawo matangnya, opalnya biasa-biasa saja. Cuma emang kelebihannya dia periang, humoris, bisa menghibur saya. Makanya saya dekat. Kala itu saya tertarik sama temennya, yang temennya lagi ya. Jadi teman saya yang priang itu punya teman cewek. Nah, saya naksir dia. Sempat saya titip salam ke teman saya yang priang itu. Kira-kira sudah 2 bulan perkenalan saya dengan temannya itu. Saya mendapat kabar kalau teman saya itu hamil. Otomatis teman saya itu yang saya taksir menikah. Saya shock. Betapa tidak, saya sudah berkorban untuk pindah sekolah dari luar kota masuk ke SMA di kota saya. Padahal SMA yang baru yang saya pindah itu bukan SMA favorit, tapi saya mengalah pindah karena saya pengen deket dengan seseorang yang saya naksir itu ya. Sebut saja namanya Nur. Ini adalah nama samarannya. Akhirnya begitu mendengar Nur menikah, saya sempat frustasi, tidak mau lagi bergaul. Jadi saya fokus ke belajar di sekolahan saya yang baru. Tetapi di sini nampaknya teman saya yang periang itu
yang temannya si Enur itu mengerti keadaan saya. Maka saya dihiburlah, dideketinlah. Singkat cerita, saya deket dalam artian teman belajar, teman bermain, ya, karena dia bisa menghibur saya dari kebimbangan, kegalauan yang terasa pada saat itu, ya. Hampir setiap hari kami selalu bersamaan. Sebut saja namanya. Nah, si Ati ini, teman saya yang baik ini, yang ramah, yang periang dan humorus, selalu menghibur saya. Karena saking dekatnya dan selalu bersama-sama tiap hari. Begitu suatu hari tidak ketemu, perasaan aku sangat berbeda. Aku merasa kehilangannya. Ya, saya merasa kehilangan kalau tidak berjumpa dia. Saya mulai sadar bahwa lama-kelamaan kok selalu ingat. Singkat cerita, akhirnya saya jatuh cinta. Tetapi saya tidak berani bilang. Tetapi saya tidak berani mengungkapkan kalau saya itu jatuh cinta yang namanya Ati. Karena dia begitu baik sama saya, begitu dekat, ya. Akhirnya saya pendam perasaan itu dalam-dalam sampai berbulan-bulan. Karena tidak ada keberanian saya untuk mengungkapkan. Tetapi lama-kelamaan saya merasa tersiksa. Saya merasa orang munafik kalau tidak saya mengungkapkan perasaan itu ke dia. Tetapi di satu sisi saya tidak berani. Pada suatu kesempatan, saya buka-buka buku. Bagaimana caranya saya menundukkan dia. Pada akhirnya saya menjalankan apa yang dianjurkan di buku itu. Dalam buku itu dikisahkan bahwa bila saya ingin menundukkan seorang wanita, maka saya tiap malam dalam 7 hari berturut-turut harus wirid, harus membaca suatu doa. Ini terkandung ya, terkandung di dalam Asmaul Husna. Cukup pendek ayatnya. Cuma saya harus membaca Ya Rohim. Ya Rohim 100 kali tiap malam habis sholat hajat. Dan di dalam buku itu saya dianjurkan sekali tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi teman-temanku sekalian semuanya yang saya cintai, cukup membaca Ya Rohim, Ya Rohim, Ya Rohim 100 kali tiap malam habis sholat hajat. Insya Allah cewek atau wanita yang kita tunduk ini terbukti oleh saya. Setelah saya melakukan itu 7 hari berturut-turut, cewek itu terasa malu-malu ngomong ke saya bahwa dia mencintai saya. Ya, ini fakta ya. Ini nyata, ini kisah saya. Tetapi sebelum kejadian itu, sebelum cewek itu bilang cinta ke saya terlebih dahulu tiga malam berturut-turut bermimpi bertemu dia
Malam pertama mimpi ketemu. Malam kedua mimpi memeluk. Malam ketiga mimpi aku mencium keningnya. Rupanya mimpi itu pertanda bahwa keinginan saya, doa saya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu perasaan saya ikhlas. Ikhlas sangat mencintai dan menyayangi cewek itu. Itulah teman-teman sekalian, kisah saya. Ini nyata, ini fakta. Ya. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan mencoba. Yang saya anjurkan, cukup dengan membaca dengan wirid ya Rohim, ya Rohim, ya Rohim 100 kali tiap malam habis sholat hajat. Insya Allah apa yang dituju, apa keinginan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada salahnya buat teman-teman yang masih jomblo, yang punya keinginan ke cewek tapi terpendam seperti saya. Ya. Tidak ada keberanian mencoba cara saya. Demikian video ini, saya ikhlas membagikan cara saya dulu kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya juga mohon bantuan untuk like dan subscribe channel ini biar saya tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Tentu yang berhubungan dengan kenyataan, yang berhubungan dengan fakta, dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.